dari pohon labu siam mudah nggak sih sebetulnya? Kalau dibilang mudah ya mudah, kalau dibilang susah sebenarnya susah. Susah kalau musim hujan kayak gini, Oh, banyak labu yang busuk, nggih, nggih, busuk batang, nggih. busuk buah. Itu biasanya para petani sini disemprot Nggih. sama Kalau fungisida. saat ini tergolong lagi murah atau bagus harganya, Mas? Ini sih murah Murah ya, masuknya murah. daripada hari-hari kemarin, termasuk murah ya. Kemarin bisa di angka 3.000, bisa lebih. Per kilonya 3.000 ya. Kalau hari ini kisaran 1.000 kayaknya. Di sini ada tempat bilasnya ya. Ini airnya panas apa dingin, Mas? Oh, dingin. Ini airnya dingin, tapi yang panas di sini nih, yang panas di sini nih. Ini semakin sore semakin banyak yang mandi di sini. Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Untuk kali ini, saya ingin mengajak sahabat Agil TV jalan-jalan menelusuri Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Desa Tegalsari memiliki 6 dukuh atau dusun, yaitu Pringapus, Kandangan, Curug, Tegalsari, Siwadas, dan Gintung. Halo sahabat Agil TV, apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya berada di Desa Tegalsari, masuk Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah sahabat Agil TV, di sini nanti kita akan menelusuri wajah desa dari Tegalsari, termasuk dengan potensi desanya. Di sini ada base camp ke Gunung Bismo via Tegalsari, ada juga nanti pemandian air hangat, dan juga di sini juga sentra petani ataupun hasil bumi dari pertanian adalah berupa labu siam. Nah, seperti apa konten kita hari ini? Ikuti bersama saya Agil Saputra hanya di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sahabat Agil TV, Desa Tegalsari termasuk salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Desa ini terletak di lereng Pegunungan Dieng, sehingga wilayahnya banyak berupa perbukitan dan area pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Tegalsari menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya persawahan dan ladang. Hasil bumi ataupun pertanian, komoditas utama dari warga masyarakat Tegalsari adalah sebagai petani labu siam. Sedangkan komoditas lain seperti oncang, cabai, kol, tomat, wortel hasilnya tidak sebanyak labu siam. Selain hasil bumi, di Desa Tegalsari juga memiliki potensi wisata seperti pemandian air panas yang berada di Dusun Siwadas dan Tegalsari dan basecamp pendakian ke Gunung Bismo via Tegalsari.
sahabat Egil TV, inilah wajah desa Tegal Sari, Garung Wonosobo. Jalan ini adalah jalur menuju ke Dusun Kandangan dan Pringapus, sentra komoditas labu siam terbesar di Tegal Sari. Nah, sahabat Egil TV, kita akan menuju ke dua dusun penghasil dari labu siam terbesar, yaitu Dusun Kandangan dan Pringapus. Sahabat Egil TV, memasuki Dusun Kandangan sudah langsung terlihat hamparan hijau berupa tanaman sayuran, khususnya labu siam. Oke sahabat Egil TV, kembali kita masih jalan-jalan di desa Tegal Sari. Kali ini kita tepatnya di Dusun Kandangan. Nah ini memang seperti halnya informasi di awal tadi, Dusun Kandangan ataupun desa Tegal Sari ini mayoritas petani labu siam. Kebetulan saya melihat dua petani yang sedang aktivitas di ladang, mungkin bisa ditanya-tanya seputar labu siam ini. Kali ini dengan petani labu siam, dengan Mas siapa Mas? Mas Sukir Mas Sukir sama Mas Panto. Mas Wanto. Hmm. Mas Wanto, Mas Sukir. Ini petani labu siam nggih. Ya. Untuk desa Tegal Sari sendiri kan memang sudah lama sebagai sentra labu siam nggih. Nggih. Ini setiap memanen ini berapa lama dari penanaman, Mas? Dari penanaman mungkin buah pertama 3 bulan. Oh, 3 bulan dari nanam kemudian berbuah yang pertama. 3 bulan. Oke, kalau sudah pernah panen sekali berarti berapa? Berarti terus setiap minggu panen terus. Setiap minggu selalu ada ya yang siap panen. Selama masih produktif ya terus ada. Setiap minggu. Biasanya buah yang seperti apa yang sudah siap panen? Siap panen, nah seperti ini hampir siap panen ini. Ini kalau mungkin ini minggu depan. Nah kalau seperti ini sudah siap panen. Ini biasanya dibawa kemana Mas hasil panennya? Ini ke pasar-pasar tradisional ya? Tradisional. Kayak di Pasar Garung, Pasar Kotak. Oh ya Mas, untuk merawat dari pohon labu siam mudah nggak sih sebetulnya? Kalau dibilang mudah ya mudah, kalau dibilang susah sebenarnya susah. Susah kalau musim hujan kayak gini, banyak labu yang busuk, busuk batang, busuk buah. Itu biasanya para petani sini disemprot sama fungisida dan lain-lain. Perawatan pemupukan itu ya juga relatif. Kalau misalkan harga labu lagi lumayan mahal, kita pemupukan dipercepat. Tapi kalau lagi murah kan kadang-kadang buat beli pupuk saja nggak mencukupi. Kalau saat ini tergolong lagi murah atau bagus harganya Mas? Ini sih murah. Murah ya? Masuknya murah. Daripada hari-hari kemarin termasuk murah ya. Kemarin bisa di angka 3.000, bisa lebih. Per kilonya 3.000 ya? Kalau hari ini kisaran 1.000 kayaknya. Mas, untuk jarak tanam dari masing-masing istilahnya biji ataupun pohon ke yang lain berapa idealnya? Kalau idealnya sih sekitar 4-5 meter dari pohon satu ke pohon yang lainnya. 4 meter, 5 meter lah. Selain itu juga nanti kalau misalkan kita tanamnya terlalu mepet, itu
perawatan kita ekstra. Oh gitu. Jadi daun cepet Mm. rapat. Gitu. Jadi kita buangin daun tua itu terlalu ekstra. Iya. Nah, sahabat Eagle TV, demikian tadi saya sudah mendapatkan informasi pasti dari petani langsung dari Labu Siam yang memang secara umum warga masyarakat Tegalsari khususnya dusun Kandangan dan sekitarnya ini hampir setiap warga masyarakatnya ini bertani ataupun memiliki kebun ataupun lahan yang ditanami labu siam ini. Nah, sahabat Eagle TV, kali ini saya sudah bersama-sama ini petani atau sentra dari Labu Siam. Ini termasuk istilahnya apa ya, terbesar di Tegalsari untuk produksi sayurnya. Kita mau ngobrol tanya-tanya seputar produksi Labu Siam di Tegalsari, Garung Wonosobo. Ini produksi ataupun sayur Labu Siam di Tegalsari termasuk unggulan, nggih? Unggulan. Paling banyak sayurnya. Paling banyak. Ini sejak kapan ini? Ini sejak sudah lama. Nenek moyangnya. Oh, sudah turun-temurun, nggih? Turun-temurun. Ini berarti mayoritas masyarakat Tegalsari nanam sayur labu siam. Biasanya setiap hari apa ini panennya atau hampir setiap hari ini? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali sudah panen. Ya. Okay. Ini kalau dari pokok nanam, mulai panen sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, setelah itu kalau udah berjalan 1 minggu 1 kali. Okay. Ini setiap panen berapa ton atau kintal? Itu tergantung cuaca. Okay. Kadang cuaca bagus, kadang enggak. Kalau kayak gini ya naik turun lah omsetnya. Ini dibawa kemana, Mas? Dibawa kemana? Ini dibawa ke Tawangmangu. Tawangmangu, Magetan. Okay. Untuk harga labu siam bagaimana, Mas, sekarang, Mas? Kalau sekarang lagi turun. Oh gitu. Biasanya berkisar berapa sih? Di angka berapa? Ya kadang paling bagus nyampe 6.000 per kilonya ya? per kilo. Kalau sekarang nggak nyampe? Kalau sekarang nggak nyampe. Bercuaca soalnya kan hampir mirip kayak tanaman cabai. Okay. Malane apa itu? Lalat buah. Lalat buah. Kadang kalau buah banyak tapi kan keserang penyakit lalat buah itu. Jadi penyemprotan harus rutin, paling enggak habis panen langsung disemprot. Semprot. Okay. 1 minggu 2 kali lah. Sahabat Eagle TV, inilah Dusun Kandangan dan juga Dusun Pringapus, sentra produksi atau komoditas labu siam terbesar di Desa Tegalsari, Garung Wonosobo.
Sahabat Agil TV, selain labu siam, Desa Tegalsari juga penghasil sayur lainnya seperti oncang, kol, tomat, wortel, dan sebagainya. Oke, sahabat Agil TV, kali ini kita sedang menyaksikan untuk petani sayur mayur di Prenghapus Tegalsari lagi packing ini hasil sayuran hari ini. Ini di Prenghapus sendiri selain labu siam, apa saja nih selain labu siam kan ada muncang, ada wortel juga ada, terus kobes, bonces, terusan niku enten apa nggih? Teng lebet sawi putih enten. Komplit pokoknya loh. Untuk harga sayur bulan ini bagaimana nih? Bulan ini nggih lumayan nggih Mas. Bagus ya. Nggih. Ini di packing untuk di store kemana Mbak? Ini di packing ke store ke Banjarnegara. Banjarnegara, ke pasar pagi nggih? Ke pasar pagi nggih. Ini berarti warga masyarakat Prenghapus. Ya. Hampir setiap penduduknya. Setiap hari. Bertani nggih? Nggih, ada yang bertani juga, ada yang ini pedagang. Nggih. Nah, sahabat Agil TV, setelah tadi saya jalan-jalan ke dusun Prenghapus dan Kandangan yang ada di atas sana, kali ini badan capek-capek nih. Dan kebetulan di Siwadas Tegalsari ini ada pemandian air hangat alami yang tentunya di sini akan membuat rileks tubuh kita dan juga menghilangkan pegel-pegel dan capek-capek. Nah, di sini khususnya di Siwadas ini ternyata tidak ada harga tiket masuk, cuma parkir kendaraan saja, roda 2 2.000 dan juga roda 4 5.000. Pak, ini kan ada pemandian air panas alami di Siwadas. Kemudian untuk tiket masuknya berapa, Pak? Gratis. Kalau tiket masuknya digratiskan, cuma bayar parkir. Roda 2 2.000, roda 4 5.000. Ini sejak kapan diberlakukan seperti ini, Pak? Sudah ada 10 tahunan. 10 tahunan. Ini berarti artinya dikelola oleh dusun Siwadas. Dusun Siwadas. Ya. Jadi untuk parkir kendaraannya nanti masuk ke kas Siwadas, pemuda Siwadas. Ini kenapa nggak ada tiket masuknya ataupun untuk mandi bayar? Ini udah keputusan dari dusun itu. Memang menyepakati ini cuma parkirnya. Sumber mata airnya dari mana, sumber air panasnya ini? Ya langsung dari sini, ini alami dari dulu, nggak buatan. Kalau sana kan buatan berburan itu. Berburan. Ya. Oh, ini di sawah langsung? Di sawah langsung dari dulu zaman saya kecil. Sudah lama jualan di sini? Ini kan jatuhnya 1 tahun ganti orang. Oh, berarti ini udah 6 bulan. 6 bulan. Berarti per pengelola 1 tahun. 1 tahun. Ini dari warga Siwadas. Iya, harus. Rollingan nggih? Harus warga Siwadas asli. Dan dijatah 1 tahun bergantian. Oh, biar bergantian. sama-sama merasa. Oh, sudah di program seperti itu nggih dari dusun nggih? Iya. Setiap hari selalu ramai pengunjung, Bu? Ya, alhamdulillah. Nggih. Buka warungnya jam berapa sampai berapa? Kadang pagi, tapi belakangan karena jalan itu tutup, bukanya sore. Buka sore sampai malam. Rata-rata yang mandi di Siwadas orang mana nih biasanya? Ya kebanyakan daerah sekitar, tapi kalau sekarang jauh lah. Jauh. Oke, sahabat Agil TV, kita akan segera menuju ke pemandian air panas yang ada di Siwadas. Ini masuk Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah, ini sahabat Agil TV, pemandian alami air panas yang ada di Tegalsari, di Siwadas nih tepatnya. Nah, sahabat Agil TV, inilah pemandian umum yang ada di Siwadas, Tegalsari, Garung, Wonosobo. Di sini ada pancuran airnya. Maksudnya ini untuk taruh baju, baju ganti. Nah, ini untuk ini cowok nih Pak. Ini kalau wanita di mana? Teng mereka nggih? Oh, ini untuk ibu-ibu ataupun wanita di sana di sebelah. Ini untuk bapak-bapak, mas-mas, cowok-cowok. Nah, sahabat Agil TV, kali ini saya penasaran sekali sudah bawa ganti dari rumah karena tahu kalau di sini ada pemandian air hangat ataupun air panas alami. Kita mau mencoba seperti apa mandi di Siwadas Tegalsari, Garung, Wonosobo.
Oke sahabat Ego TV, kali ini saya sudah siap nyemplung ke air panas yang ada di Ciwadas, Tegal Sari Garung. Yuk, ikuti saya. Panas tapi enak. Panas tapi adem. Asik guys. Jadi adem. Nah sahabat Ego TV, ternyata pemandian air panas yang ada di Dusun Ciwadas, Tegal Sari, Garung Wonosobo enak banget buat mandi. Selain hangat, ternyata menyehatkan karena kandungan belerangnya ini bersifat menyembuhkan beberapa penyakit, misalnya penyakit gatal kulit ya, sakit kulit, penyakit gatal kulit, atau beberapa penyakit lainnya, misalnya masuk angin bisa disembuhkan dengan angin. Stroke pernah enter sing sembuh. Oh. Mantap. Jadi yang mau berkunjung ke sini silahkan ya. Kalau ke Tegal Sari itu ada 2 tempat, yaitu di Dusun Tegal Sari sendiri dan juga di Ciwadas. Kalau di sini gratis, tiket masuknya tidak ada, hanya parkir saja 2.000 untuk motor dan mobil 5.000 ngeten nggih. Mantap. Ini menjadi asik karena langsung di area persawahan dari warga. Ini di belakang kita, ini ada padi-padi yang sedang menguning. Oke sahabat Ego TV, ini tepat sekali di kolam ataupun belakang kolam pemandian air panas di Ciwadas, ini padi yang sedang menguning. Asik banget nih, ini bersama warga sekitar yang sedang mandi, semuanya pada happy karena merasakan nikmatnya dari hangatnya air panas yang mengandung belerang di Ciwadas, Tegal Sari Garung Wonosobo. Di sini ada tempat bilasnya ya. Ini airnya panas apa dingin mas? Oh dingin. Ini airnya dingin. Tapi yang panas di sini nih. Yang panas di sini nih. Ini semakin sore semakin banyak yang mandi di sini. Nih. Ini sering mandi di sini ya mas? Iya. Rumahnya mana sih? Garung. Oh Garung, sering mandi di sini ya? Iya. Gimana rasanya mandi di Ciwadas nih? Enak. Enak ya? Badannya seger ya? Kalau mandi ya? Nah sahabat Ego TV, selain tadi ada pemandian air hangat yang ada di Dusun Ciwadas, saya juga ini sekarang berada di Dusun Tegal Sari. Kebetulan di sini juga ada base camp pendakian Gunung Bismo via Tegal Sari. Kita akan mencoba menemui salah satu pengelola dari base camp ini. Sejak kapan ini dibuka base camp Bismo via Tegal Sari Mas Joni? 2024 bulan Oktober kayak kalau nggak salah ya. Ya berarti sekitar baru 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih ya. Ya. Ini biasanya setiap hari ramai pengunjung atau gimana nih? Kalau ini sih masih baru-baru ini ya, masih telaten lah ya. Belum begitu banyak sih ya, ada aja cuman ya nggak, ya telaten lah yang jelas lah ya. Ini kebanyakan pendaki yang melalui jalur Tegal Sari dari mana biasanya? Sebagian besar tuh biasanya dari Jogja lah, daerah Jogja. Nah, sebetulnya apa saja sih persyaratan seorang pendaki sebelum nanti naik ke gunung? Ya yang pasti itu kalau di sini larangannya tuh nggak boleh pakai pakaian serba kuning, terus apa tenda apa segala macam tuh nggak boleh pakaian yang kuning-kuning lah yang jelas ya. Terus persyaratannya ya itu identitas lah yang jelas.
Ini kenapa nggak boleh dengan warna dominan kuning nih? Ya mungkin dari nenek moyangnya itu ada kisah-kisah yang kurang jelas lah ya. Intinya Ya, memang begitulah. seperti itu ya, salah satu persyaratannya ya. Iya, iya. Ini ada perlengkapan juga ya, ada beberapa peralatan. Ini disewakan ya? Iya, disewakan, cuma sementara ini lagi pada dipakai dulu sih. Oh gitu. Lagi di rumahnya masing-masing dulu. Ini Ini belum alat, lengkap ini. alat pendakian yang disewakan. Harganya berapa? Kalau per tiketnya per orang itu 3.000. 3.000. Ya, kalau untuk biaya parkirnya 2.000. 2.000. Ya, Setiap hari rame ya? Mesti ya? setiap hari lumayan, Pak. Kalau setiap hari itu sekitaran 100 sampai 200 orang. Oh, Ya. buka 24 jam. Buka 24 jam. Nah ini untuk yang penunggu tiketnya tuh sip-sipan atau gimana? Sip-sipan. Ini berarti dikelola desa ya? Ya, Kalau dikelola untuk BUMDes. BUMDes. Ya. Oke. Nah, biasanya pengunjung terjauh dari mana rata-ratanya? Kalau biasanya tuh dari daerah Kalimantan, Sumatera. Oh, pernah Ya, ke sini ya? pernah ke sini. Jeng, jeng, jeng. Oh ya Mas, ini selain kolam umum ada yang kamar-kamar atau gimana? Ada yang VIP. Kalau yang VIP itu per jamnya itu bayarnya 25.000. Kalau setengah, kalau 30 menit itu bayarnya 15. Oke. Berarti selain untuk umum juga Juga masuk ada yang khusus ya VIP ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada 3 potensi yang Ya. menurut saya memang unggul di Tegalsari ini. Betul. Ada hasil sayur mayur berupa labu siam, Labu siam, kemudian pemandian air air hangat, ada hangat, ada 2 titik ya, ya, Ciwadas sama Jiwa Tegalsari sendiri. Tegalsari. Kemudian ada juga Base camp base Gunung camp Bismo. Ini menurut Pak Kades potensi desa Tegalsari sudah imbang atau masih ada penambahan lain? Sebenarnya kalau untuk potensi desa masih banyak, Oke. tentang destinasi wisata yang perlu digali lagi masih banyak. Kita masih punya satu tempat yaitu namanya itu di sini di orang-orang menyebutnya Ngelak itu. Di situ ada sebuah gedung air dan air terjun yang besar. Cuma karena akses jalan itu masih jalan setapak untuk pertanian, kita masih belum berani untuk mengatakan keluar. Ada upaya dari desa untuk membuka satu destinasi wisata untuk menambah PAD desa. Untuk Tegalsari banyak orang yang sudah familiar dengan air panas Tegalsari. Iya. Ini untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Pak? Pengelolaan selama ini dikelola oleh BUMDes, Mas. Jadi memang itu di BUMDes itu ada direktur, ada bendahara, sekretaris, juga ada petugas harian yang untuk mengelola dari keuangan juga, dari hasil tiket, hasil parkir, juga untuk kebersihan. Jadi setiap hari Rabu pagi itu dikuras, Mas, dikuras, dibersihkan. Jadi memang pengelolaan itu dilaksanakan oleh BUMDes. Sebenarnya Tegalsari itu termasuk salah satu sentra pembuatan rengginang. Jadi untuk Wonosobo Utara itu kalau orang berbicara tentang rengginang pasti ingatnya Tegalsari, karena Tegalsari dulunya itu mayoritas pembuat rengginang. Cuma tidak tahu sekarang sudah berkurang
orang-orang yang membuat rengginang. Bu, untuk potensi buku PKK Tegal Sari apa mau? Salah satunya itu pembuatan lilin dari jelantah minyak itu loh, minyak yang udah nggak dipakai, bekas minyak. Dibikin apa saja, Bu? Itu cuma dibikin lilin kalau yang di Curug, di dusun Curug itu. Bentuknya apa? Bentuknya itu lilin tapi yang ditaruh di, iya lilin hias yang ditaruh di gelas itu. Kayak kecil. Pemasarannya gimana, Bu? Kalau pemasarannya itu masih sementara di toko Mas, toko tapi ya toko yang udah berlangganan aja. Ya itu terkendalanya di pemasarannya Mas. Kadang ada yang minta, cuma ibu-ibunya yang pembuatnya itu kerajinannya itu kurang standby gitu loh. Istilahnya kan dia nyambi di sawah atau punya kerjaan lain gitu. Pak Kades, ditambahkan potensi unggulan Tegal Sari lainnya atau yang lain, Bang? Yang lain itu untuk kerajinan itu ada pembuatan pot bunga. Pembuatan pot bunga yang dibuat dari sabut kelapa. Dan itu bentuknya bagus, itu pemasaran sudah sampai luar negeri. Dan permintaan terbanyak dari Jogja dan Bali untuk souvenir turis. Nah, sahabat Agil TV, demikian tadi kita sudah jalan-jalan menelusuri Desa Tegal Sari, Garung Wonosobo dengan berbagai potensinya. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi dan edukasi. Sampai di sini kebersamaan kita. Tunggu konten berikutnya bersama Sarigel Saputra. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.